teman-teman, perkenalkan nama saya Agustinus Mandur. Saya dari kelas 2023 dengan MP 232010. Di sini saya akan membawa video promosi kesehatan yang berjudul kesehatan lingkungan. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja masuk ke materinya yang berjudul kesehatan lingkungan, mewujudkan lingkungan sehat untuk kehidupan yang lebih baik. Di sini ada pengertiannya, itu kesehatan lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor lingkungan dengan kesehatan manusia. Menurut WHO, kesehatan lingkungan mencakup aspek lingkungan fisik, kimia, biologi, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari kesehatan lingkungan adalah mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak negatif faktor lingkungan terhadap kesehatan manusia, serta menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni. Tujuan-tujuan spesifiknya itu, yang pertama itu mencegah penyakit dan infeksi. Mencegah penyakit dan infeksi maksudnya itu mengendalikan penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, DBD, malaria, dan infeksi saluran pernapasan akut. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang sehat dan bersih. Maksudnya di sini itu memastikan ketersediaan air bersih dan udara yang berkualitas, mewujudkan lingkungan yang bebas dari polusi udara, air, dan tanah. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik melalui lingkungan yang bersih dan sehat, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Baik teman-teman, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Yang pertama itu faktor fisik. Faktor fisik mencakup suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, dan radiasi. Semua ini dapat mempengaruhi kesehatan bagi manusia. Yang kedua itu faktor kimia. Faktor kimia itu mencakup polusi udara, air, dan tanah akibat limbah industri atau pestisida. Ini juga mempengaruhi kesehatan bagi manusia. Yang ketiga itu faktor biologis. Faktor biologis itu mencakup mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Yang keempat itu faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta akses terhadap fasilitas kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke upaya meningkatkan kesehatan lingkungan. Yang pertama itu pengelolaan sampah dan limbah. Pengelolaan sampah dan limbah mencakup pemilihan, pengelolaan, dan daur ulang. Yang kedua, pengendalian polusi udara. Pengendalian polusi udara itu mencakup pengurangan emisi gas buang dari kendaraan dan industri. Yang ketiga itu penyediaan air bersih dan sanitasi. Mencakup peningkatan akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Keempat itu pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang dimana mendorong perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kelima itu pengendalian faktor penyakit, dari mana fogging, membersihkan genangan air, dan pengelolaan sampah. Kesimpulan dari materi ini teman-teman, tujuan kesehatan lingkungan berfokus pada pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, pengelolaan limbah, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Pencapaian tujuan ini membuktikan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Audio Jungle.